Yang kedua, para jamaah, ini amalan dikerjakan setelah sholat subuh, sebelum sholat id. Mudah-mudahan bisa hafal. 3, disebutkan oleh Imam Al-Wanai, ada hadis yang disandarkan kepada itu, walaupun nanti diperdebatkan dalam derajat hadisnya. 3 yang dikerjakan besok setelah sholat subuh, zikirnya, mudah-mudahan hafal. Yang pertama, istighfar. Redaksinya terserah pian. Astaghfirullahaladzim boleh, astagfirullah boleh. Berapa kali dibaca? 100. Benar-benar tapi dibacanya jangan istighfar, istighfar, istighfar. Astagfirullah. Berapa kali dibaca? 100 kali. Subhanallah wa bihamdih berapa kali? Satu mengatakan 100, satu mengatakan 300. Ambil yang 300. Cepat aja tuh. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Baca bercepat aja. Sampai malaikat bingung, ini orang baca apa? Suap. Yang ketiga yang dibaca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun. Tambahannya, wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali dibaca? 400 kali. 400. Nanti pakai tasbih yang digital itu aja nih. Sebab kalau pakai bacaan dzikir banyak itu, kalau pakai tasbih ini, begitu tasbihnya jatuh gara-gara mengantuk, wah kayaknya 400 sudah ini jangan. Wah, korupsi namanya itu. Sampai tasbih aja dikorupsi juga. 3 itu dibaca, mudah-mudahan bisa dikerjakan. Dan nanti sebelum sholat id disunatkan yang pertama 1 mandi. Mandinya itu berniat. Kalau kada berniat sama dengan mandi biasa, pahala mandinya kada dapat. Mandi sunat hari raya. Kalau kami itu Pak di keluarga, untuk mandi sunat hari raya itu airnya itu khusus ditaruh di ember, kemudian dicampurkan dengan kembang-kembang Pak. Itu jadi masalah sebenarnya, dari fikih jadi masalah Pak sebenarnya. Jadi masalahnya apa juga? Karena air yang dipakai buat mandi dalam mandi sunat, syarat-syarat di dalam air itu juga menjadi syarat pada saat kita mandi sunat. Yang dimandi wajib sama syaratnya, harus bersih airnya, suci airnya, bukan air yang mustakmal. Itu air yang bercampur dengan air mawar itu air suci dan mensucikan tidak pada jam? Suci, tapi tidak mensucikan. Terus bagaimana caranya? Di air yang pertama dipakai, sisanya silahkan nanti bilasnya kemudian dipakai. Itu mandi yang jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua, datang pergi ke masjid itu dari jalan yang berbeda antara pergi dengan pulang. Hikmahnya supaya bertemu dengan orang yang berbeda, supaya bisa nih. Apa nih, Pak? Apa? Berbagi duit dengan orang yang juga berbeda. Makanya besok pergi itu tolong disiapkan. Makanya disampaikan sehari sebelumnya supaya hari ini bisa disiapkan sudah. Nanti ada ketemu anak kecil kasih. Tapi anak kecilnya tuh, nah ini tiap tahun Sidin ini berbagi, jaga jalan pergi dan jalan pulang Sidin ini berbeda. Karena supaya bisa bertemu dengan orang yang berbeda, bisa berbagi juga dengan orang yang berbeda. 2. Kemudian memakai baju yang terbaik yang kita punya, yang terbaik. Yang terbaik itu kada perlu baru. Kada perlu baru. Yang terbaik. Apa yang terbaik? Kalau kebetulan ada yang warna putih, alhamdulillah. Sebelum berangkat usahakan makan untuk bisa membedakan dengan hari yang sebelumnya. Walau bitamrin, walaupun dengan sebutir kurma. Ingat nih Pak, ulun memahami pemahaman itu berarti makan secukupnya aja. Karena kalau pian makan sebelum berangkat sholat ini 3 piring nasi kuning, 1 piring ketupat, bahaya nih para jemaah. Begitu khatib menyampaikan khutbahnya, satu sakit perut, yang kedua mata mengantuk karena kekenyangan itu datang. Kemudian nah terkait tentang ini ulun pikir perlu disampaikan karena mungkin kalau pian kada tahu Pak kejadian-kejadian yang ada sampai keluar kan. Ulun ingat ulun sekali khutbah di sini Pak. Itu sampai keluar kan orang sholat itu. Nah di antara masalah yang terjadi satu, kalau datang ke masjid sholat ini lambat. Datang itu khotib sudah di atas mimbar, hanya datang sedih. Rupanya malam tadi begadang. Yang suami begadang qiyamul lail, yang istri begadang mulah ketupat. Sampai jam 7. Jam 7 baru bangun, datang ke masjid.
Subuh aja belum lagi, subuh dulu kan. Datang sini, khotib sudah di atas mimbar, hamparkan sejadah. Temannya ketawa-ketawa Pak cekikikan. Disangkanya kayak sholat Jumat. Sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Sementara sholat Id ini sholat dulu baru khutbah. Santainya menghadang sembahyang. Ujar kawan, Ika menghadang apa lagi di sini? Sembahyang ini kita ini. Ini lain sholat Jumat, ini sholat Id. Terlambat datang. Nah kalau datang terlambat ini bagaimana? Ayo Bapak. Ulun bersyukur kalau pian kada kawan jawab, berarti kada pernah terlambat berarti Pak. Kalau ulun pernah terlambat, karena waktu itu Pak, tempat kami itu sholat Idnya 6:30. Biasa kita sholat Id jam berapa? 7 kan? 6:30 Pak. Kalau tidak salah pas 6:30 kurang tuh sudah dimulai. Datang itu sudah khutbah, hendak selesai sudah khutbah pertama itu. Nah kalau seperti ini apa? Ya sudah, sholat pian sendirian aja. Sholat aja sendirian banget. Nanti kalau ada orang tanya, sholat apa Pak? Jangan banyak tanya, sudah terlambat ini ditanya-tanya lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat aja pian. Begitu pian sholat baru takbir, ada yang pegang di bahu. Beli mana yang terlambat sekalian? Jamaah aja pian situ. Apa sudah? Tapi jangan bikin khutbah tambahan, sholat aja. Tapi mudah-mudahan jangan kejadian aja para jamaah. Itu satu. Yang kedua, kalau terlambatnya masbuk. Terlambatnya masbuk. Apa contoh terlambat masbuk? Begitu datang imam sudah sujud di rakaat yang pertama. Kata takbir, ikut sujud. Imam berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikut juga ini. Baik. Setelah selesai, imamnya salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Berdirikan yang masbuk itu. Pertanyaannya, takbirnya berapa kali? 5 kah 7 kah? Yang masbuk ini tadi. Nah, ulun alhamdulillah bersyukur lagi. Kalau pian kada kau menjawab, berarti kada pernah masbuk buat pian ini. Jawabannya 5 atau 7 Pak. Itu rakaat berapa itu? Rakaat kedua itu berapa takbirnya? 5. Kenapa enggak 7? Nah ada alasan nanti Pak. Cuma jawabannya berapa dulu nih yang masbuk ini? 5 Pak. 5. Baik. Nah untuk menjawab tadi kenapa enggak 7? Nah ini yang ketiga. Nah yang ketiga ini, terlambat yang ketiga, itu bisa kejadian di antara kita-kita. Dan mungkin banyak yang kejadian. Apa itu? Bagaimana kalau datang sholat sudah dilaksanakan dan imam sudah mengangkat takbir. Imam sudah mengangkat takbir 5 kali sudah imam. Allahu Akbar. Sampai 5 sudah. Baru kita datang lambat. Itu datang Allahu Akbar, ikut takbir kan dengan imam. Imam sisa 2 lagi. Sisa 2 untuk menyempurnakan tuh 7. Nah, begitu selesai 2, makmum ini tadi yang terlambat rakaat pertama. Rakaat pertama berapa, Pak? Takbir 7 kalau. Ini datang di takbir yang kelima. Lambat sudah. Imamnya kan sisa 2. Pertanyaannya, begitu dia datang masuk di takbir tadi itu, ikut imam 2 kali, sisanya tuh kayak apa? Ada 3 opsi. Opsi pertama 1, balap imamnya. Allah. Nah, itu opsi pertama. Opsi kedua, setelah imam takbir yang 2 kali, bertakbir sini sorangan. Allahu Akbar. Maka nyaring Allahu Akbar. Yang di belakang bingung, Pak, belakang sini. Ini takbir apa lagi aja? Atau yang ketiga, sudah ya dah. Syukuri apa yang ada. Nah, kira-kira dari 3 ini mana yang kita kerjakan? Yang kedua kan? Jadi setelah imamnya takbir 2 kali, baru kita takbir sendiri. Itu ada potensi, Pak, kita kejadian. Nah, kira-kira yang mana, Pak? Jadi jawabannya ini kaidahnya, Pak, fakullu ma fata fat. Bahasanya itu, Pak, yang sudah keluputan luput sudah. Yang sudah lewat sudah. Yang sudah tidak terlaksana sudah tidak terlaksana. Maksudnya, maka kalau pian masuk di takbir yang ke-6, itulah jatahnya. Syukuri apa yang ada. Jangan tapi ditambah-tambah lagi. Jadi bagaimana? Ya sudah. Terus bagaimana dengan sisanya? Makanya jangan terlambat. Itu sudah sisanya, Pak, jadi bagian. Nah, makanya nanti pada saat masbuk di rakaat yang kedua tadi itu, kenapa? Itu sudah jatahnya. Jatahnya di rakaat yang kedua 5, bukan 7. Karena itu rakaat yang
Baik, mudah-mudahan besok tidak ada yang terlambat. Yang keempat. Ini pian harus tahu yang keempat. Kenapa harus tahu? Supaya besok Pak Guru Junaidi maksudnya. Supaya besok itu kalau terjadi sesuatu hukum fikihnya tahu. Kita alhamdulillah di masjid kita imamnya belain, khatibnya belain. Yang bahaya itu kalau disuruh sepaket pada jemaah. Ulun suah disuruh orang, pian khatib aja. Mungkin disangka itu khatib aja, Pak. Jadi yang disiapkan ini kan khatib aja nih, materinya, khutbahnya sudah. Begitu datang, pian imam juga nih, bukan khatib aja. Hah, iya kan? Oh, ulangi hafalan lagi, Pak. Hal ataka haditsul ghasyiyah atau balik-balik langsung pada jemaah. Karena gugup ini. Jadi begitu lagi mengumpulkan konsentrasi buat imam tadi itu, datang lagi panitia. Pian baca takbir al-hajar, diborong beratan para jemaah. Apa Anda bingung kalau begitu? Nah, akhirnya pada saat sholat mungkin terjadi sesuatu yang tidak biasa. Nah, lazimnya apa Pak yang tidak biasa? Kejadian yang pada saat sholat itu. Di rakaat yang kedua, imamnya kelupaan takbir. Kalau pian sholat id kebetulan di rakaat yang kedua, tapi sholat di sini tidak. Kalau sholat id di rakaat yang kedua, imamnya kelupaan takbir. Buat yang di belakang, sudah imamnya mau baca bismillah dah, ribut di belakang. Imam kada baca takbir ini. Subhanallah. Pian Pak, imam itu ditegur subhanallah Pak. Itu satu kaget. Yang kedua, itu untuk bisa mengetahui, mengintrospeksi salahnya di mana Pak, itu perlu waktu. Baru 5 detik jadi subhanallah pertama Pak, sudah ada yang teriak subhanallah, subhanallah. Apa buyar langsung ini pada jemaah. Apa ini? Salahku di mana? Dari sini. Ya, tadi disuruh khutbah, disuruh imam, disuruh takbir. Akhirnya sudah belum paham salahnya di mana. Lanjut aja sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, takbir ketinggalan. Pertanyaannya, gara-gara bubuhan pian tadi subhanallah, subhanallah, bolehlah imam ini membulik para jemaah. Membulik mengulangi takbir tadi. Lanjutkanlah, begitu lanjutkan, tapi karena masih ngel lagi bilang subhanallah, subhanallah. Bebulik sini, begitu bebulik, jarang di ujung dekat pintu, bubar, ulang-ulang dari awal. Nah ini harus tahu hukumnya. Hukumnya adalah satu, yang pertama, kalau sudah membaca surah Al-Fatihah, bismillah. Karena dalam madhab Imam Syafi'i, bismillah itu bagian daripada ayat. Maka kalau sudah terucap bismillah, berarti sudah masuk kepada yang rukun, sudah masuk kepada yang wajib. Walaupun sholatnya sholat sunnah, tapi itu rukun daripada sholat sunnah. Maka kalau sudah masuk kepada yang wajib, sementara takbir yang 5 kali ini yang di rakaat kedua itu hukumnya sunnah. Kalau sudah masuk kepada yang wajib, maka tidak boleh balik kepada yang sunnah. Tidak boleh balik. Makanya kalau imamnya kediingat, sudah dah dimaklumi aja. Tapi ulun pernah dengar ada yang imamnya berbulik pada jam. Jadi gara-gara tadi bingung kan, akhirnya berbulik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal tidak boleh balik lagi. Nah, kalau ternyata ada yang balik lagi, ada pada jam. Apa itu? Menurut pendapat Imam Syafi'i yang qadim, pendapat sidin waktu di Irak, itu biasanya nanti akan dinukil oleh anak murid beliau Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi tidak dipakai dalam madhabnya kita. Madhabnya kita kalau sudah masuk dalam membaca rukun tidak boleh balik. Tapi kalau ternyata balik, kata Imam Syafi'i juga. Tapi yang dulu, padahal sudah direvisi sama beliau, malam yarka selama belum ruku boleh balik dari sini. Tapi ini tidak mu'tamad, boleh balik. Dengan syarat begitu nanti balik, Bismillah Al-Fatihahnya harus diulang dari pertama.